Haleluya, shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Allah sumber damai sejahtera itu menyertai dan juga memelihara hidup kita, sehingga setiap kita tetap berada dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan senantiasa. Amin. Puji Tuhan, kembali kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Albert Camus adalah seorang penulis dan juga seorang filsuf Prancis. Beliau mengatakan bahwa kehidupan ini adalah gabungan dari semua pilihan Anda. Ini berarti bahwa keseluruhan hidup kita itu dibentuk melalui pilihan-pilihan yang kita ambil dari waktu ke waktu, dan sikap kita dalam memutuskan suatu pilihan turut membentuk keadaan yang kita alami dalam hidup kita di kemudian hari. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan satu peristiwa yang luar biasa, ya, di mana Rut diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang sulit. Mertuanya Naomi meminta ia dan Orpa yang merupakan iparnya untuk kembali lagi ke rumah orang tua mereka masing-masing. Karena seperti yang kita tahu dari kisah ini bahwa Rut dan juga Orpa itu adalah merupakan menantu daripada Naomi. Maka dari itu Naomi meminta kepada mereka untuk kembali ke orang tuanya, kembali ke bangsanya. Saudaraku, pada mulanya mereka menolak permintaan daripada Naomi ini untuk mereka kembali ke rumah orang tua mereka masing-masing. Namun Naomi terus mendesak mereka karena tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tetap bersamanya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Ayat yang ke-13, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Saudara dikasih oleh Tuhan, Naomi mendesak kedua menantunya untuk kembali ke rumah orang tuanya, kembali ke bangsanya. Lalu apa yang terjadi dengan Orpa? Ya, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Naomi untuk kembali ke rumah orang tuanya, kembali ke bangsanya. Akhirnya dia pamit dan meninggalkan mereka berdua. Namun berbeda dengan Rut, saudara. Rut memutuskan untuk tetap menyertai Naomi. Di ayat yang ke-16 yang kita baca tadi, bahwa dia tidak mau Naomi mendesak dia, menyuruh dia kembali
ke rumah orang tuanya, ke bangsanya, apapun keadaannya, apapun kondisinya, bahkan sekalipun di tengah-tengah kesulitan, dia tidak akan pernah meninggalkan Naomi. Dia akan mengikuti kemana Naomi akan pergi. Bahkan ada satu pernyataan yang luar biasa. Dia berkata bahwa bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Nah, ini satu komitmen yang sangat luar biasa yang perlu kita contoh, saudara, yang perlu kita teladani dari kehidupan seorang Rut. Ini sungguh sebuah keputusan yang tidak main-main, keputusan yang sangat serius, keputusan yang begitu membuat akhirnya Naomi membiarkan Rut untuk tetap bersama dengan dia, menjalani kehidupan di hari-hari selanjutnya. Saudaraku, melalui keputusan itu, akhirnya Tuhan mengubah dan mengarahkan jalan hidupnya sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Boas, dan akhirnya mereka menikah. Keputusan yang baik, keputusan yang benar itu akan menuntun langkah-langkah kita ke hal-hal yang baik dan juga ke hal-hal yang benar. Sehingga melalui keputusan-keputusan itu kita bisa merasakan, kita bisa menikmati hasil keputusan yang telah kita ambil itu. Sama seperti Rut, dia tidak pernah terpikir sudah pada akhirnya dia bertemu dengan seorang yang sangat baik, seorang yang begitu mencintai Tuhan. Dan dia tidak pernah terpikir bahwa itulah pasangan hidupnya, itulah jalan-jalan yang Tuhan atur sedemikian bagi kehidupan Rut. Saudaraku, Rut telah mengambil keputusan yang tepat, sehingga pilihannya itu mengubahkan hidupnya secara keseluruhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan kita? Di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi hari-hari ini yang begitu menakutkan, disinilah dibutuhkan keputusan-keputusan yang tepat, keputusan-keputusan yang benar, agar kita mampu mengatasi setiap kesulitan-kesulitan yang terjadi saat ini. Maka dari itu, dimintalah hikmat dari Tuhan agar kita dimampukan untuk memilih dan memutuskan dengan benar. Saudara, seringkali banyak hal yang coba mengalihkan perhatian kita ketika kita mengambil satu keputusan. Seringkali pikiran kita terkecoh dengan hal-hal yang kelihatannya begitu menjanjikan. Hal-hal yang ada di sekitar kita, hal-hal yang ada di sekeliling kita, yang kelihatannya begitu memberikan jaminan kepastian akan kehidupan kita selanjutnya. Ada salah satu contoh dalam Alkitab di mana seorang Lot akhirnya dia memilih tempat yang menurutnya itu adalah merupakan yang dapat memberikan jaminan untuk kehidupan selanjutnya. Dia memilih tempat itu karena dia berpikir bahwa di sanalah dia bisa hidup tenang, di sanalah dia bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan Abraham yang hanya berada di padang gurun. Namun ternyata apa yang terjadi, saudara? Pilihan daripada Lot ini justru membuat hidupnya menderita di kemudian hari. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, pilihanmu hari ini itu akan menentukan kehidupanmu di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan apapun yang ada di sekitar Anda. Berdoalah, mintalah hikmat kepada Tuhan agar setiap keputusan-keputusan yang diambil itu adalah merupakan keputusan-keputusan yang benar yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan. Dia Tuhan, Allah yang telah menyelamatkan hidup kita. Dia juga yang akan menyertai kehidupan kita untuk selama-lamanya. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.